Kebetulan ini kedatangan Bang Rinto, YouTuber sudah kondang dari Purworejo yang meliput tentang seputar peternakan entok. Nanti kita bisa tanya-tanya supaya kita sebagai peternak juga termotivasi untuk menjadi YouTuber, bisa berbagi kepada peternak-peternak yang lain agar ilmu yang kita dapat dari ternak-ternak kita bisa bermanfaat untuk sedulur ternak semua. Langsung saja kita tanyakan sedulur tips-tipsnya supaya kita sedikit terbantu. Ini Bang Rinto. Halo. Bang Rinto mau tanya Bang Rinto. Ya gimana? Tip-tipsnya untuk menjadi YouTuber biar sukses itu gimana? YouTuber entok. YouTuber entok. Ya. Selamat siang ya menjelang sore. Ini saya kebetulan pas main di tempatnya Mas Ipin. Terkait dengan YouTube itu memang saya selalu menyampaikan kepada seluruh peternak entok terutama itu agar mempunyai channel YouTube. Bagaimana cara mengelola channel yang bagus itu ya, pertama konsepnya harus jelas. Konsep yang informasi yang ingin kita sampaikan itu harus jelas, tidak bertele-tele, to the point. Jadi informasi yang kita sampaikan itu daging semua, kira-kira begitu, sehingga penonton itu tidak kecewa ketika dia mengeluarkan kuota untuk nonton YouTube kita. Itu yang paling dasar Mas Ipin. Yang saya tanyakan itu awal mula Bang Rinto bikin channel kok bisa tertarik ke dunia ternak entok tuh gimana Bang? Bisa sedikit dijelaskan biar menjadi motivasi untuk para peternak yang punya keinginan menjadi YouTuber. Pertama saya bikin YouTube itu iseng awalnya, karena tetangga saya itu punya entok yang agak kesulitan pasar. Kemudian saya bikin video, kemudian saya angkat. Nah, kalau terkait dengan tip khusus, sebetulnya YouTube itu pembiasaan. Jadi sama dengan menulis ya. Jadi bikin YouTube, bikin video itu pembiasaan. Kalau kita terbiasa, itu nanti saya yakin teman-teman bisa. Yang kedua, tipsnya adalah kita harus senang dulu dengan dunia videografi. Karena kalau kita tidak senang atau terpaksa membuat konten itu, nanti akhirnya akan kecewa dan mutung. Karena ketika kita upload yang nonton cuman 10 atau 8, kita mutung, biasanya seperti itu. Makanya harus senang dulu agar berapapun yang nonton itu tidak masalah, wong niatnya itu belajar. Kemudian yang ketiga adalah niatnya jangan dulu mendapatkan gaji dari YouTube. Keliru itu. Yang pertama adalah niatan kita itu bagaimana kita itu mempromosikan produk kita dulu. Jadi meskipun kita belum mendapatkan gaji dari YouTube, produk-produk kita atau hasil ternak kita itu bisa kemudian dijual melalui platform YouTube gitu. Itu nanti akan menambah semangat. Jadi meskipun belum gajian YouTube, tapi kita bisa menjual, mempromosikan produk-produk kita melalui YouTube dan kita dapat keuntungan masih gitu. Jadi YouTube itu fungsinya bisa untuk promosi gitu ya Mas ya? Iya betul, nanti sekalian materi-materi kandang kita divideokan semua, berikut harganya, kasih nomor kontak teman-teman, sehingga nanti penonton itu bisa kemudian menghubungi melalui WA atau telepon gitu, Mas. Oh gitu ya Mas ya? Betul. Ini mohon maaf lagi Bang Rinto, sedikit pertanyaan yang lebih dalam. Awal mula Bang Rinto mendapatkan gaji pertama dari YouTube ini berapa kira-kira Bang? Supaya buat para rekan-rekan yang ingin menjadi YouTuber, terutama para peternak, lebih
bersemangat untuk bikin channel-channelnya Bang? Kalau ngomongin gaji ya nggak enak, saya dikira sombong ini. Gini aja. Pertama, untuk bisa mendapatkan gaji dari YouTube itu kita harus mempunyai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Oh iya. Jadi teman-teman harus punya itu. Dan saya waktu itu hanya 1 bulan itu sudah mendapatkan 1200 subscriber dan 4500 jam tayang. Wih, Itu 1 bulan. luar biasa itu Mas. Kemudian sampai saat ini saya sudah berjalan YouTube itu 4 bulan dengan subscriber hampir berapa ya? 18.000 ya, 17.000 sekian lah. Itu 4 bulan. Kalaupun gaji YouTube itu sebelum ke gaji kita setelah mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu kita harus mendaftarkan diri menjadi partner YouTube. Kita harus mendaftarkan diri untuk dimonetisasi YouTube. Setelah kita di daftar monetisasi YouTube, nanti YouTube akan melihat konten-konten kita apakah ada yang melanggar atau tidak. Kalau tidak ada yang melanggar ketentuan dari YouTube, maka akan di ACC. Nah, setelah di ACC, maka kita kemudian harus buka yang namanya Google AdSense. Google AdSense itu harus daftar, menyertakan KTP, kemudian memasukkan nomor rekening, mengisi informasi pajak. Itu kemudian kita bisa gajian. Gaji minimal yang nanti bisa diambil itu akumulasi sejumlah 1.300.000. Kalau kita sudah mendapatkan gaji akumulasi 1.300.000, itu gaji kita bisa kemudian ditransfer ke rekening kita secara otomatis. Untuk gaji pertama saya main YouTube itu masih 1 digit ya, masih 1 digit, belum 2 digit ya, kisaran 6,9. Wah, luar biasa. Seperti yang diterangkan Bang Rinto di awal tadi, bahwasanya YouTube itu sebagai media promosi. Sejauh mana Bang manfaat dari kandang-kandang yang sudah diliput oleh Bang Rinto untuk para peternak itu sejauh mana Bang? Menurut saya ini juga penting Bang. Saya memang tidak begitu mengharapkan gaji dari YouTube. Inginnya itu saya bikin YouTube itu untuk membantu teman-teman saya di kampung agar mereka bisa menjual produk-produknya, karena mereka itu kan kesulitan menjual produk. Saya bikinkan YouTube channel, kemudian melalui YouTube saya kasih nomor-nomor mereka, dan beberapa teman-teman yang di kecamatan yang lain ya, seperti di Prodadi, ada beberapa peternak yang kemudian saya review, saya kasih nomor kontaknya, dan alhamdulillah tingkat penjualan mereka juga cukup meningkat lah begitu. Oh iya. Sebulan itu dapat subscriber 1.000. Jadi kalau untuk subscriber itu tidak menentukan hasil YouTube. Yang menentukan hasil YouTube itu adalah viewer ya. Viewer dan berapa lama penonton itu melihat video kita. Jadi meskipun viewernya 20.000, tapi yang nonton cuman 2 detik atau 3 detik gitu ya, itu hasilnya sedikit. Tapi kalau yang nonton itu misalkan 10.000 tapi dia nonton dari awal sampai akhir, nah itu maka kemudian itu akan mempengaruhi rekomendasi YouTube. YouTube akan merekomendasikan ke orang lain untuk menonton. Iki loh, videonya bagus karena ditonton orang dalam waktu yang cukup lama, interaksinya bagus, silahkan ditonton. Maka kemudian muncul di beranda orang-orang itu. Itu yang namanya fitur rekomendasi dari YouTube. Sepanjang video kita bagus dan banyak yang nonton, yang komennya banyak, durasi nontonnya lama penonton itu, maka potensi untuk direkomendasikan YouTube itu lebih besar, sehingga nanti jumlah pendapatan kita juga akan meningkat. Jadi viewernya banyak belum menentukan juga hasil pendapatan kita, karena juga berpengaruh terkait dengan durasi yang ditonton. Karena misalkan begini, saya bikin video 20 menit. Ketika orang nonton full, itu kan di awal ada iklan, di tengah ada iklan, hampir akhir ada iklan, di akhir ada iklan. Jadi kalau iklannya ketonton semua,
berarti pendapatan kita nanti banyak begitu. Tapi kalau nontonnya hanya di awal 3 detik misalkan atau 5 detik, habis itu keluar, ya hasilnya kecil. Jadi ditentukan sama waktu tontonnya itu ya Mas ya? Ya, nah waktu tonton itu dipengaruhi oleh kualitas konten. Kalau kontennya bagus, pasti penonton akan menonton video kita lebih lama. Tapi kalau video kita kurang bagus, wong jenuh, ya kan? Skip. Apa sih ki bingung? Lewati aja kira-kira begitu. Oke, matur nuwun nggih Mas, terima kasih atas tip-tip sarannya untuk menjadi YouTuber pemula Ya, siap. dan semangat untuk mendapatkan hasil. Semangat.